Bab 35. Diunggah oleh baca suara. Dengan Jasmine dan Elijah yang menopang tubuhku yang tak berdaya, kami berhasil kembali ke permukaan gua tempat kami bertarung melawan wali kayu yang lebih tua. Ladang rumput yang tadinya tenang berada di reruntuhan ketika pohon-pohon tumbang dan stalaktit yang jatuh tergeletak berserakan dan terpecah-pecah di antara lahan yang pecah. Apakah kamu pikir ada orang lain yang selamat? Tanyaku, dengan hati-hati memindai kekacauan di sekitar kami. Yah, Reginald dan Brawl sama-sama membeku bersama dengan binatang buas mana dari serangan terakhir yang kau gunakan. Aku juga tidak cukup dekat untuk menyelamatkan Samantha, setelah dia terlempar keluar darimu dan mendarat di dekat wali kayu yang lebih tua. Aku menyulap logam berlindung agar dia aman dari puing-puing tetapi saya tidak yakin apakah dia bisa selamat, lapor Elijah. Antara efek setelah menggunakan fase kedua dan mengkhawatirkan Jasmine, aku agak malu untuk mengatakan bahwa aku tidak benar-benar memikirkan sisa pesta. Saya kira ketika saya tidak melihat orang lain di penampungan bersama kami, saya langsung berasumsi mereka tidak berhasil. Kurasa kita tidak akan bisa membantu Samantha tepat waktu, bahkan jika dia masih hidup saat kita menemukannya di bawah semua kekacauan ini, desahku. Kita masih harus menemukan inti binatang penjaga wali kayu tua itu. Kurasa aku akan bisa membantu dengan masalah pertama. Elia berlutut, meletakkan telapak tangan di tanah. Beri aku beberapa menit. Pindai, bocah berkacamata itu melambaikan tangan ketika gelombang tipis mana menyebar dari tangannya. Denyut bumi. Mantra yang baru saja dipanggil oleh Elia, sejauh yang aku tahu, biasanya dibuat untuk memindai tanah untuk mencari tanda-tanda musuh yang mendekat. Biasanya, Castor akan dapat mendengar langkah kaki dan, jika dia ahli, mungkin membedakan jumlah langkah kaki. Namun, untuk mencakup tidak hanya permukaan lantai, tetapi tanah di bawahnya, aku tidak bisa tidak menjadi semakin tertarik oleh bocah ini. Setelah beberapa menit, tegang, alis berkerut Elia terangkat ke ekspresi terkejut. Aku tahu di mana Samantha berada dan jantungnya masih berdetak. Sebuah tenda metalik yang ramping bangkit dari tanah atas permohonan Elia dan membuka di depan kami untuk mengungkap Samantha. Demi keadaan si tukang sulap itu berada, ia nyaris saja menggantung di sana. Kedua kakinya patah bersih di beberapa lokasi dari tempat sulur-sulur kayu elder itu menggenggamnya. Serpihan-serpihan putih menjorok keluar dari kekacauan berdarah yang merupakan kakinya seperti nanah, susu kuning menunjukkan bahwa lukanya telah terinfeksi. Kabar baiknya, jika kita bisa menyebutnya begitu, adalah hanya kakinya yang mengalami kerusakan serius. Sisa tubuhnya memiliki luka dan memar, tetapi sebaliknya tidak terluka. Wajah Elia berkerut ngeri melihat pemandangan itu ketika dia segera berbalik dan meluncur ke depan untuk muntah. Jasmine bergegas ke arahnya dan berlutut, tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk membantunya. Terlatih Tati menuju Samantha, aku memeriksa lehernya untuk nadinya dan meletakkan tangan di dahinya. Yah, dia belum demam dan nadinya cukup stabil di mana aku tidak berpikir hidupnya akan dalam bahaya dalam waktu dekat. Lapisan peraknya adalah dia tidak sadar. Lapisan perak, Elijah berdehem dia tersentak ke dalam gundukan kering lain. Ketika Jasmine dengan hati-hati menggendong Samantha yang pingsan di tangannya, aku teringat kembali ketika si tukang sulap itu berusaha untuk memulai percakapan dengannya. Dengan mereka berdua menjadi satu-satunya gadis, Samantha tak henti-hentinya dalam mengejar berteman dengan Jasmine yang kasar. Akhirnya, Jasmine sudah mulai merespons, bahkan terkadang tersenyum. Saya memikirkan tindakan selanjutnya. Jika kita ingin menyelamatkan Samantha, aku harus menyerah mencari inti binatang buas untuk saat ini. Namun, dengan Samantha dalam keadaannya dan tubuh saya hampir tidak mampu berdiri sendiri, hal terbaik yang harus dilakukan adalah Elia dan Jasmine untuk membawa Samantha ke seorang tenaga medis sebelum kembali ke bawah untuk saya. Elia, aku memanggil temanku, yang sekarang terengah-engah. Tepat ketika aku akan memberikan instruksi, gemuruh bergemuruh di seluruh gua, mengguncang beberapa stalaktit yang terlepas dari langit-langit. Iklan. Apa sekarang? Elia mengerang, lebih banyak menyerah daripada takut. Ayah, aku di sini, Sylph menjerit dalam pikiranku. Tidak apa-apa, Elia, aku membujuk, ketika Jasmine menurunkan belati yang sudah dihunusnya. Terlepas dari suara kekanak-kanakan yang terdengar di kepalaku, naga yang berdiri di depanku jauh dari apapun yang mirip dengan anak kecil. Saya mengeluarkan peluit. Wow, si level, kau bertambah berat, dan tinggi, dan lebar. Sylvie, naga kecil seperti kucing yang selalu duduk di atas kepalaku sekarang hampir seperti gambar meludah dari naga yang aku namai dengannya. Tubuhnya tidak sebesar tubuh Sylvia, tapi itu masih lebih dari 8 meter. Sekarang saya bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Sylvie memang naga. Sisiknya memiliki kilau hitam obsidian, memantulkan cahaya dari ruang bawah tanah dengan cara yang hampir ilahi. Dua tanduk yang tumbuh keluar dari kepalanya lebih tajam dan bahkan lebih mengancam daripada tanduk Titan yang saya lihat bertahun-tahun yang lalu. Dengan sayap yang mirip dengan milik Sylvia, kecuali dengan bulu-bulu hitam pekat, dan duri-duri berwarna merah darah yang menonjol di sepanjang punggungnya, ia memancarkan aura yang mengancam, jika tidak menakutkan, di sekelilingnya. Wajah dan moncongnya yang dulu menggemaskan kini anggun dan tajam, selera hitam dan iris kuningnya mengingatkan saya pada topas yang sangat cerah yang bersinar di tengah malam. Tungkai Sylph yang kuat, berlapis baja dengan duri bergerigi di siku dan lututnya, terangkat saat dia mendekati saya dengan sikap anggun, meskipun ukuran tubuhnya besar.
Dia menundukkan kepalanya yang sebesar tubuh saya, membawa moncongnya ke dekat saya. Tiba-tiba, lidahnya yang seperti ular melesat keluar saat dia menjilat wajahku dengan kekuatan untuk mengangkatku dari tanah. Ya Tuhan, napasmu busuk, Sylph, aku tergagap, nyaris tidak bisa menjaga diriku tetap tegak. Hehe, tawa kekanak-kanakan Sylph berdering di kepalaku. Apakah itu Wyvern? Tetapi memiliki 4 anggota badan. Itu tidak mungkin, kan? Apakah itu DDD? Aku cukup yakin dia naga, aku selesai untuk Elia yang tercengang. Dia menatap pemandangan binatang yang menakutkan itu. Jasmine, yang sudah tahu tentang ikatanku, masih gemetar saat melihat nagaku yang masih remaja ketika dia mendekap Samantha dekat dadanya. Elia, ini ikatan saya, Sylvie. Saya mengulurkan tangan saya untuk menggosok moncong naga saya, menyebabkan kaki belakangnya menggebrak tanah dengan senang. Mau tak mau aku terkekeh melihat betapa kecilnya perubahan Sylvie di dalam meskipun ada perubahan dramatis. Beralih menghadap Elia, aku memasang wajah muram. Jasmine sudah tahu tentang ini, tapi aku ingin kau berjanji untuk menjaga rahasia ini juga. Naga telah dianggap telah punah selama berabad-abad sekarang, jadi jika ada yang tiba-tiba melihat Sylvie. Yah, kau tahu apa yang bisa dilakukan oleh keserakahan. Kepada seseorang. Petik 2. Elia mengangguk dengan panik sebagai tanggapan. Tapi kita harus cepat-cepat. Itu bekerja dengan baik bahwa Sylvie datang ketika dia melakukannya. Mari kita pindahkan Samantha di punggung Sylvie. Aku nyaris tidak bisa berdiri sendiri sekarang, tetapi berjalan lebih dari beberapa langkah keluar dari pertanyaan. Aku memperhatikan ketika Elia dan Jasmine dengan hati-hati memasukkan alat sulap tak sadar ke punggung Sylph sebelum mereka juga membantuku. Diputuskan bahwa hanya Samantha dan aku yang akan menunggangi Sylph ke gua pertama di penjara bawah tanah itu sementara Jasmine dan Elijah akan mengikuti di belakang. Perjalanan kembali hanya membutuhkan beberapa jam dibandingkan dengan hari penuh yang kami butuhkan ketika kami bepergian. Sylph, apakah kamu masih bisa berubah? Tanyaku saat kami naik ke pintu masuk ruang bawah tanah. Pikiranku berputar, mencoba mencari cara untuk melindunginya dari bangsawan serakah kalau dia tidak bisa, tapi untungnya, dia mengatakan bahwa dia masih bisa berubah menjadi bentuk miniatur. Lagi pula, apa yang kamu lakukan selama ini? Bagaimana Anda tumbuh begitu cepat? Saya mengirim Sylph sambil berbaring di lehernya yang panjang. Aku memburu banyak monster dan memakan inti mana mereka. Saya sangat merindukanmu. Maaf aku tidak bisa melindungimu saat kamu di sini. Embusan angin lain terbentuk di bawah kami ketika dia mengepakkan sayapnya ke bawah, melaju ke arah tujuan kami. Sepertinya tubuhnya tidak bisa tumbuh tanpa mengkonsumsi inti mana, yang mengingatkanku pada inti binatang yang dijatuhkan penjaga kayu elder. Pada titik ini, saya hanya bisa berharap itu akan tetap tersembunyi dari para petualang sampai saya kembali. Ketika kami tiba di gua pertama, di mana para penakluk berada, saya mempersiapkan diri untuk bertarung dengan beberapa dari mereka dalam keadaan lumpuh ini. Namun, yang mengejutkan saya, begitu para penatua melihat Sylvie, mereka menjadi sangat ketakutan, mereka hanya membenamkan kepala mereka di tanah di sudut seberang gua. Jasmine dan Elijah tiba sedikit kurang dari 1 jam kemudian, keduanya terengah-engah. Tubuh Sylph menyinari ketika dia menyusut kembali ke ukuran anak kucing saat saya sebutkan, tetapi saya perhatikan perubahan dalam penampilannya bahkan dalam bentuk ini. Paku merahnya telah menghilang dan dia hitam pekat, terlepas dari iris kuning tajamnya. Secara keseluruhan, ia menyerupai kucing hitam yang jahat, tetapi tidak berbahaya. Mengeluarkan serangkaian batuk yang sakit, Samantha bangkit. Begitu dia menjadi cukup sadar untuk merasakan sakit di kakinya, matanya melebar saat dia tersentak dari penderitaan. Dia memeluk dirinya saat dia gemetaran. Kalian semua berhasil, seraknya, tubuhnya bergetar, dan wajahnya berkerut karena rasa sakit. Wajahnya pucat dan aku tahu dia mulai terbakar oleh keringat dingin yang menggulung dahinya. Bibirnya putih dan pecah-pecah saat tas-tas yang dalam membebani matanya yang dulu cerah. Berhenti bicara, aku memesan. Kamu perlu menghemat energimu. Jangan khawatir, kami akan segera membantumu. Mengabaikanku, dia dengan hati-hati meraih jubahnya, mengeluarkan topengku dan yang lainnya. Lihat apa yang ku dapat. Itu, Elia mendekat ke tangan Samantha. Inti binatang buas Elderwood, aku selesai, dengan lembut mengambilnya dari Samantha. Kerja bagus. Aku akan memegang ini sampai aku mendapat kesempatan untuk menjualnya. Saya pikir membaginya di antara kita akan menjadi cara terbaik. Petik 2. Apakah kamu bercanda? Elia menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkannya. Aku juga. Kamu pantas mendapatkannya, Arthur. Jasmine setuju. Apa, kalian tidak mau? Aku senang hidup-hidup. Kurasa adil kalau orang yang membunuhnya mendapat imbalan, bisik Samantha, kesadarannya goyah. Saya mempelajari batu hijau kusam, berselaput dengan garis abu-abu yang rumit. Terima kasih semuanya. Bibir Samantha meringkuk menjadi senyum tipis sebelum dia tertidur lagi dalam pelukan Jasmine. Saya memakai topeng di wajah saya dan mengalihkan pandangan saya ke wali saya. Jasmine, bisakah kamu dan Elijah pergi dulu ke Guild Hall dan mendapatkan bantuan kembali ke sini? Aku akan tinggal di sini bersama Samantha. Dengan anggukan dari mereka berdua, mereka menuju kembali ke permukaan.
Karena itu akan memakan waktu setidaknya 4 jam untuk mengirim pesan dan tiba kembali, saya berencana menyerap inti binatang buas Elderwood itu. Dengan bantuan dari inti yang kuat, dan dengan tubuh saya yang telah berasimilasi dengan kehendak Sylvia, saya memperkirakan bahwa saya seharusnya dapat membuat pemulihan penuh pada saat mereka kembali. Sebelum saya memulai meditasi saya dengan inti binatang buas, saya mengeluarkan perkamen yang saya terima dari Twin Horns dan merekam pesan, memberitahu orang tua saya bahwa saya akan segera pulang. Memaksa tubuh tidak responsif saya ke posisi bersila. Aku menarik napas dalam-dalam dengan inti binatang penjaga wali kayu tua itu, sambil memikirkan apa yang harus kulakukan dengan Lukas. Tidak cukup bagiku untuk hanya menerima balas dendam kecil. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih. Dia berasal dari keluarga penyihir terkenal yang sangat kuat dan darahnya memberinya sejumlah perlindungan dari para elf. Tentu saja, dengan koneksi saya dengan keluarga kerajaan, saya tidak berpikir itu akan berarti banyak, tetapi keluarga Wickes bahwa ia adalah bagian dari dapat membuat segalanya lebih rumit daripada yang saya inginkan. Saya tidak punya banyak waktu untuk memikirkan pilihan saya karena saya diaduk keluar dari meditasi saya dengan suara langkah kaki yang mendekat. Menilai dari seragam, mudah untuk berasumsi bahwa orang-orang yang mengajukan adalah petugas medis yang dikirim Jasmine dan Elijah. Dalam kelompok petugas medis adalah Caspian, kepala kurus dari cabang Guildhall. Dia mengambil pesanan di petugas medis dan beberapa penjaga yang dia bawa untuk melindungi petugas medis, untuk berjaga-jaga. Menyembunyikan inti mana yang aku tidak bisa selesaikan, aku menyaksikan para petugas medis bekerja pada Samantha. Mereka menggunakan campuran herbal untuk membiusnya dan mendorong tulang ke tempat yang tepat. Bidang kedokteran tidak begitu canggih di dunia ini, jadi aku tidak yakin mereka bisa menyembuhkan sepenuhnya kaki Samantha, tetapi aku menyadari kekhawatiranku tidak perlu ketika aku melihat seorang emitor mulai bekerja padanya. Caspian berjalan ke arahku saat aku berdiri. Selamat malam, Mer. Catatan, aku tidak mengharapkan bagi kita untuk bertemu seperti ini. Mes, Flamesword telah mengatakan kepada saya situasi dan saya tahu bagaimana perasaan Anda. Oh, kau sekarang. Lalu bisakah Anda memberitahu saya lokasi Lukas saat ini sehingga saya dapat menanggapi tindakannya dengan benar terhadap partai kami? Saya menjawab dengan gigi terkatup. Terlepas dari nada Caspian yang lembut, saya tahu bahwa dia secara pribadi datang ke sini untuk menghentikan saya mengejar Lukas. Saya harus menasihati Anda, Tuan. Catatan, untuk menahan diri dari mengambil tindakan terhadap Tuan Wickes. Sekarang, dia menggelengkan kepalanya, membenarkan asumsi saya. Dan mengapa tidak, sekarang? Identitas saya adalah rahasia dan saya memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghapus keberadaan bug itu. Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk melindunginya dari saya? Pandangan saya tak henti-hentinya ketika saya mengambil langkah ke arah pria kurus. Tentu saja, aku tahu aku tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawanmu saat kamu dalam kekuatan penuhmu, tapi aku meyakinkanmu bahwa aku bisa menimbulkan ancaman bagimu sekarang, jawabnya dengan tenang, meluruskan kacamatanya. Tetapi bahkan jika saya bisa, saya tidak akan perlu. Tuan, catatan, saya memperingatkan Anda karena, percaya atau tidak, saya memikul kewajiban untuk merawat Anda karena Anda berafiliasi dengan Mes. Flamesword, bahkan jika dia putri yang terasing dari rumah. Wickes adalah tipe orang yang akan melakukan balas dendam dengan cara yang paling ekstrim dan brutal. Dengan asumsi bahwa kamu membunuh putra mereka yang berharga, Lukas, aku tahu sekarang, kamu tidak memiliki kekuatan untuk bunuh seluruh rumah Wickes. Bahkan jika mereka tidak tahu identitas Anda, itu tidak akan menghentikan mereka membunuh siapapun yang ada hubungannya dengan Anda. Ini termasuk Mes, Flamesword dan orang-orang yang berafiliasi dengannya, Twin Horns. Lebih jauh dari itu, saya percaya Wickes akan melanjutkan balas dendam mereka terhadap Anda dengan melawan semua orang yang dekat dengan pesta tanduk kembar, yang meliputi Reynold Lewin dan keluarganya. Petik 2. Aku bisa merasakan darah mengalir di kepalan tanganku saat kukuku menggali lebih dalam ke telapak tanganku. Dia punya saya. Seperti yang saya katakan, Tuan. Catatan, saya ingin berada di pihak Anda. Apa yang saya katakan tentang keluarga Wickes adalah semua dari peristiwa sebelumnya di masa lalu sehingga saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka tidak akan berhenti dari memusnahkan siapapun yang harus lakukan dengan Anda, bahkan jika itu mereka tidak berhubungan langsung. Sampai hari Anda memegang kekuatan dan otoritas untuk melindungi orang yang Anda sayangi dari mereka, saya harus menyarankan Anda dari bertindak melawan mereka untuk saat ini. Dengan itu, saya akan pergi, petualang, Samantha, harus dibawa kembali ke fasilitas untuk dirawat dengan baik. Memberi saya busur pendek, dia berjalan menuju Samantha, meninggalkan saya dengan rasa pahit di mulut saya. Saya hanya bisa menertawakan keadaan menyedihkan yang saya alami. Dia benar, sampai aku bisa menyapu bersih seluruh rumah Wickes, akan berbahaya bagi keluarga dan teman-temanku jika aku bertindak melawan mereka. Tidak peduli seberapa besar keparatnya, tidak ada gunanya mempertaruhkan orang yang kucintai. Melalui kepalan tinju, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa Lukas akan menyesal hari ini. Elia dan Jasmine muncul segera setelah dengan ekspresi serius, jelas mendengar pembicaraan saya dengan pemimpin Aula Persekutuan. Masing-masing meletakkan tangan yang menghibur di pundakku, Elia dan Jasmine mengikutiku keluar dari makam Dire dengan Sylph membuntuti di belakang. Kami tiba di Guildhall yang terletak di pinggiran bis Glades sekitar 2 jam kemudian.
Samantha sedang beristirahat di fasilitas pemulihan ketika Jasmine, Elijah dan aku tergeletak di sofa di kamar pribadi. Caspian sementara waktu pindah dari kantornya di Sirus ke cabang ini dan duduk di belakang meja di ruangan ketika pintu tiba-tiba terbuka. Kalian berhasil keluar hidup-hidup. Di belakang sekelompok petualangan berdada tong yang menyamar sebagai penjaga adalah Lukas. Caspian, yang duduk beberapa kaki jauhnya dari kami, menyandarkan kepalanya di tangannya, jengkel melihat kekesalan bocah lelaki itu, ketika dia mengunci pandangan dengan saya untuk mengingatkan saya pada diskusi kami. Baik Elia dan Jasmine melompat dari tempat duduk mereka, senjata menyala saat saya tetap berada di tempat duduk saya. Dibutuhkan sejumlah kendali diri yang aku tidak pernah tahu bahwa aku harus menghentikan diriku dari menerjang maju dan menusuk anak nakal itu ke pintu yang berani dia masuki. Pada titik ini, aku tidak tahu apakah dia begitu percaya diri atau bodoh karena tidak hanya mengkhianati kita, tetapi mengejek kita setelahnya. Saya kira dia tidak sepenuhnya bodoh, karena dia memiliki akal untuk setidaknya membawa beberapa cadangan. Lukas maju selangkah, menamparkan penjaga di depannya untuk menyingkir. Aku ingin tahu bagaimana kamu berhasil melarikan diri dari teror binatang buas itu. Apakah kamu harus mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Pelacur itu, Samantha, adalah seorang yang cacat sekarang, tetapi dia masih hidup sehingga aku tidak berpikir itu adalah dia. Tapi jangan melihat Bral. Jangan bilang kau berkorban, hai. Sebelum dia punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya, jari-jariku sudah melepaskan kata pendek yang aku sembunyikan di belakangku. Saat berikutnya, Lukas menjerit nyaring saat dia mencengkeram telinga kanannya, darah bocor melalui ruang di antara jari-jarinya. Pedang cadangan saya yang telah saya ambil dari rumah lelang Helstea telah menusuk dirinya jauh ke dalam dinding di belakang Lukas, nyaris tidak kehilangan kepala penjaga yang berdiri di belakangnya. Mendengar bunyi gedebuk dan teriakan, para penjaga berbalik untuk memastikan bos mereka baik-baik saja sebelum kembali ke saya dengan senjata siap. Aku berdiri dari kursiku dan berjalan mantap menuju Lukas pucat, seluruh ruangan sunyi senyap. Menurutmu aku membayarmu untuk apa? Dapatkan dia. Lukas mendesis, menunjuk ke arahku dengan jari gemetar ketika tangan satunya masih mencengkeram telinga yang berdarah. Penjaga yang paling dekat dengan saya mengangkat kapaknya dalam posisi untuk membelah saya menjadi dua ketika saya dengan cepat menggunakan sarung kata pendek yang baru saja saya lemparkan pada Lukas untuk merespons. Bunyi jepret tajam terdengar saat ujung sarungku bertemu dengan jari-jari penjaga. Dengan lolongan kesakitan, dia melepaskan kapaknya saat dia secara naluriah merawat jari-jarinya yang patah. Sebelum sisa penjaga bisa bereaksi, aku menerjang diriku ke arah Lukas yang ketakutan. Aku bisa mendengar Caspian terkesiap di belakangku karena takut aku akan melewati batas, tetapi tanganku hanya pergi ke pedangku yang tertusuk ke dinding tepat di belakang bocah itu. Mata bangsawan pirang itu hampir melotot keluar dari rongganya karena wajahnya hanya beberapa senti dari mataku. Maafkan aku hanya menjatuhkan pedangku dan menginginkannya kembali, bisikku, suaraku keluar lebih dalam dan lebih mengancam, berkat topengku. Aku mencungkil pisau itu dari dinding dan menyarungkannya kembali ke penutup yang aku gunakan untuk mematahkan jari penjaga. Berbalik, aku duduk di sofa, dengan acuh tak acuh menunjuk Caspian. Karena isyarat, pemimpin guild buru-buru merespons. Sekarang, Tuan, Lukas, telingamu berdarah kencang. Biarkan aku mengantarmu ke ruang medis untuk memperbaikinya. Dengan lembut menggiring bocah bangsawan dan para pengawalnya keluar dari ruangan, dia berbalik ke arahku dengan sebuah ekspresi jengkel. Kamu melakukannya dengan baik, Jasmine memecah kesunyian, mengambil tempat duduk juga. Tapi aku khawatir kamu sudah bermusuhan dengan salah satu rumah terkuat di kerajaan Sapin. Tidak apa-apa, dia tidak akan mengambil tindakan dari apa yang terjadi hari ini. Meskipun bersikap sombong, Lukas berhati-hati. Dia tahu bahwa sekarang, jika dia tidak menentangku, aku tidak akan melakukan apa-apa lagi. Petik 2. Bersandar ke depan, aku mencengkeram erat pada pedang hitam yang telah aku tolak hingga akhir.